Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairil Amri. Gimana teman-teman? Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja di luaran sana? Nah, jika di video sebelumnya saya membahas tentang rating dan ulasan, di video kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik, yaitu kehilangan pelanggan. Nah, alasan saya membahas tentang video kehilangan pelanggan ini lagi-lagi karena seperti video sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di jurusan saya, di perkuliahan saya, yaitu konsumer antik, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ramadi SEMM. Dan juga selain untuk memenuhi tugas tersebut, pembahasan tentang kehilangan pelanggan ini cukup menarik dibahas karena mungkin hal ini sering dijumpai oleh teman-teman yang memiliki usaha atau yang mencoba membangun usahanya sendiri. Karena kehilangan pelanggan ini tentunya bukan hal baru lagi dan juga sudah sering kita jumpai di beberapa usaha. Maka dari itu saya akan membahas atau mencoba menjelaskan mengenai kehilangan pelanggan dan penyebab-penyebabnya serta bagaimana cara mengatasi kejadian tersebut atau kejadian kehilangan pelanggan ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke video penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke penyebab dan cara-cara mengatasi kehilangan pelanggan ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi kehilangan pelanggan ini. Kehilangan pelanggan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai customer churn adalah kondisi di mana pelanggan yang sebelumnya menggunakan produk atau layanan sebuah perusahaan memutuskan berhenti untuk melanjutkan penggunaannya. Dalam artian, ketika kita memutuskan untuk berhenti atau beralih menggunakan produk lain, menggunakan produk yang sebelumnya kita pakai. Contoh, ketika kita menggunakan satu merek pada sampo dan kita beralih kepada sampo lain dengan alasan-alasan tertentu, maka hal tersebut disebut dengan kehilangan pelanggan. Nah, lalu apa sih penyebab dari kehilangan pelanggan ini? Kehilangan pelanggan ini disebabkan oleh berbagai alasan, dan berbagai alasan tersebut diantaranya seperti ketidakpuasan seorang konsumen terhadap produk atau layanan, penawaran lebih menarik dari produk pesaingnya, perubahan kebutuhan atau preferensi pelanggan, atau masalah lain yang membuat pelanggan memutuskan untuk tidak lagi berbisnis atau menggunakan sebuah produk dari perusahaan tersebut. Seperti harga produk yang terlalu mahal mungkin, atau produk tersebut yang sangat sulit didapatkan. Nah, beberapa alasan atau beberapa hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan penyebab terjadinya kehilangan pelanggan di sebuah perusahaan. Nah, dari beberapa alasan tersebut, tentunya semua orang atau semua orang yang berusaha atau memiliki usaha tentunya tidak ingin hal ini terjadi. Maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Namun sebelum kita masuk ke strategi mengatasi kehilangan pelanggan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tingkat kehilangan pelanggan. Mengapa hal ini penting? Karena bagi perusahaan atau bagi seorang pengusaha untuk mengidentifikasi masalah potensial, meningkatkan pretensi pelanggan, dan juga hal ini berfungsi untuk merancang strategi-strategi yang lebih baik atau strategi-strategi yang efektif untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan pelanggan tersebut. Maka diperlukan langkah untuk mengukur tingkat kehilangan pelanggan. Nah, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengukur tingkat kehilangan pelanggan tersebut yaitu yang pertama, mengidentifikasi periode waktu, yaitu menentukan periode waktu yang akan diukur seperti bulanankah, harian, mingguan, atau tahunan. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah pelanggan awal, yang mana mencatat jumlah pelanggan awal kita pada awal periode penjualan, dan kemudian menghitung jumlah pelanggan kita pada akhir penjualan. Dan langkah terakhir yaitu hitunglah jumlah pelanggan yang hilang dengan cara mengurangkan jumlah pelanggan akhir dengan pelanggan awal. Nah, maka dari situ kita akan mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak kita
mengalami kehilangan pelanggan. Nah, ketika tingkat kehilangan pelanggan ini kita ketahui, dari situ kita baru dapat menyusun atau menentukan strategi-strategi apa yang harus kita gunakan untuk mengatasi kehilangan pelanggan ini. Namun, terlepas dari setelah kita mengukur tingkat kehilangan pelanggan tersebut, ada beberapa strategi yang mungkin cukup umum diterapkan atau paling sering digunakan oleh beberapa pengusaha yang berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, beberapa strategi tersebut yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, meningkatkan kualitas produk layanan ini yaitu pastikan produk atau layanan yang kita tawarkan memenuhi atau bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Dan hal ini termasuk fisik ataupun kemasan, fungsi dari produk tersebut, atau nilai yang kita tawarkan terhadap konsumen. Nah, lalu strategi yang kedua yaitu pelayanan pelanggan yang unggul, di mana pada strategi ini berikan pelayanan pelanggan yang responsif dan efektif, dan pastikan tim layanan pelanggan terlatih dengan baik untuk menangani keluhan dan pernyataan atau pertanyaan dengan cepat dan profesional. Nah, lalu strategi yang berikutnya yaitu kumpulkan umpan balik pelanggan, yaitu secara rutin minta umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Atau bisa juga menggunakan survei, wawancara, atau metode lain untuk mengidentifikasi area yang perlu kita perbaiki. Dan strategi yang berikutnya yaitu personalisasi pengalaman pelanggan, di mana gunakan data pelanggan untuk menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Ini bisa berupa rekomendasi produk, penawaran khusus, atau komunikasi yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Strategi berikutnya yaitu memberikan program loyalitas, yaitu membuat program loyalitas untuk menghargai dan memberi insentif kepada pelanggan setia. Program ini bisa berupa point reward, diskon eksklusif, atau akses awal ke produk-produk terbaru. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang bisa kita terapkan atau yang sering digunakan oleh pengusaha atau usahawan pada umumnya, perbaiki pengalaman onboarding, di mana pastikan pelanggan baru memiliki pengalaman onboarding yang mulus dan positif, atau pengalaman uji coba yang mulus dan positif. Dengan arti bantu mereka memahami cara menggunakan produk atau layanan dengan efektif melalui panduan-panduan atau tutorial-tutorial yang kita berikan atau kita dukung secara langsung. Nah, kemudian strategi terakhir yang mungkin dapat saya berikan untuk mengatasi kehilangan pelanggan ini yaitu mengidentifikasi segmen pelanggan, di mana segmen pelanggan yang berbeda dan disesuaikan pendekatannya. Pemasaran dan layanan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing segmen. Seperti jika customer kita atau pelanggan kita ini adalah wanita, nah kita cari tahu bagaimana cara mendekati atau melakukan pendekatan untuk terhadap mayoritas perempuan atau wanita yang ada. Atau jika ini customer atau pelanggan kita ini anak-anak, tentu kita juga harus menyesuaikan pemasaran yang cocok atau yang menarik bagi anak-anak. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan atau pengusaha dapat meningkatkan retensi pelanggan, mengurangi tingkat kehilangan pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini di video ini tentang kehilangan pelanggan. Jika ada kekurangan atau mungkin hal-hal yang belum saya sampaikan di video ini, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman, boleh teman-teman share video ini ke keluarga atau kerabat teman-teman sekalian. Mungkin segitu saja dari saya pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya.